Sebuah rumah makan ayam goreng yang berada di kawasan Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ludes terbakar. Kebakaran terekam kamera warga. Hembusan angin yang kencang membuat kobaran api menyambar kabel instalasi listrik yang berada di sekitar lokasi hingga mengeluarkan percikan api. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun api yang berasal dari dalam warung makan berhasil dipadamkan petugas dengan menerjunkan 3 unit mobil pemadam kebakaran. Cuman kejadiannya itu kebakaran motifnya karena dari kompor ataupun listrik, kami juga belum dapat informasi. Pak, ini yang terbakar warung apa, Pak? Warung ayam geprek. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Kebakaran sebuah rumah makan di Jakarta Barat menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Setelah Kejaksaan Agung menetapkan berkas perkara kasus pembunuhan Brigadir Joshua lengkap. Hari ini keluarga almarhum Brigadir Joshua tiba di Jakarta dan menyatakan siap menjadi saksi dalam persidangan Verdi Sambo. Saya Aprilia Putri, inilah iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, kebakaran menghanguskan sebuah rumah di Komplek Pertambangan Kebonjeruk, Jakarta. Api diduga berasal karena penghuni rumah lupa mematikan kompor saat meninggalkan rumah. Kobaran api melalap habis sebuah rumah di Jalan Komplek Pertambangan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kencangnya hembusan angin serta banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat melalap habis seluruh bangunan. Peristiwa terjadi saat pemilik rumah sedang tidak berada di lokasi. Setelah 1 jam pergi meninggalkan rumah, sang pemilik rumah diberitahukan tetangganya bahwa rumahnya sudah terbakar. Sumber api diduga berasal dari kompor yang lupa dimatikan penghuni rumah ketika pergi meninggalkan rumah. Ya, ternyata memang betul terjadi kebakaran saat sebuah rumah kondisi kosong. Gitu. Ada korban jiwa nggak, Pak? Untuk korban jiwa, alhamdulillah tidak ada. Ya, hanya memang tadi ada aktivitas masak di samping kemungkinan besar dari aktivitas tersebut. Gitu. Oh, berarti dugaan sementara ada aktivitas masak ya, Pak ya? Penyebab kebakaran ini, Pak ya? Ya, dia tinggal keluar sementara. Kebocoran gas atau gimana, Pak? Belum jelas. Yang nyala ada lagi masak, ditinggal pergi. Oh, iya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 16 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Puluhan anggota Koperasi Bersama Sejahtera Bogor melakukan aksi protes hingga berujung ricuh. Mereka menuntut uang anggota koperasi yang tak kunjung dikembalikan. Aksi adu mulut terjadi di depan pintu gerbang Koperasi Sejahtera Bersama, Jalan Pajajaran, Kota Bogor. Seorang yang tengah membawa paket makanan dihadang sejumlah anggota koperasi pada Kamis siang. Kericuan pun tak terhindarkan dan nyaris berujung baku hantam sebelum akhirnya salah seorang warga melerainya. Selain itu sempat terjadi insiden kericuan saat seorang petugas keamanan bersih tegang dengan anggota koperasi karena berusaha menghalangi anggota koperasi keluar masuk gedung. Anggota Koperasi Sejahtera Bersama ini menuntut pengembalian uang mereka yang mencapai lebih dari 8 triliun rupiah. Uang kita sudah tertahan di sini 2 tahun lebih. Berapa Pak? Uang saya 650 lebih, anak saya juga 650 juta ya. Betul, ingin meminta pertanggungjawaban dari pengurus dan pengawas. Dan sekarang juga tidak pernah bisa menemui ya mereka ya? Tidak mau nemui, Pak. Makanya kita bertekad untuk bertahan di sini sampai PP pengurus dan pengawas menemui kita. Para anggota koperasi ini akan terus bertahan hingga uang mereka dikembalikan pihak manajemen.
Pemirsa, puluhan warga menggelar aksi kubur diri di depan pusat pemerintah Kota Tangerang, Banten. Mereka menolak rencana pengembang yang akan merelokasi makam keramat Ki Buyut Jenggot di Kelurahan Panunggangan Barat. Puluhan warga di Tangerang, Banten menggelar aksi kubur diri di depan gedung pusat pemerintah Kota Tangerang, Banten sebagai bentuk protes atas rencana relokasi makam keramat Ki Buyut Jenggot. Makam yang terletak di Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, diyakini warga merupakan keturunan Kesultanan Banten. Masa mendesak Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah menyatakan sikap untuk menolak relokasi makam keramat tersebut. Mereka juga mengaku wilayahnya terkena dampak banjir dengan adanya proyek pembangunan yang dilakukan pengembang perumahan. Artinya hari ini bila Pak Wali Kota, pro rakyat datang ke sini. Bila Wali Kota tidak datang ke sini maka dia ada pro lipo, pro pengembang. Maka pada hari ini kita meminta, kami menunggu dengan aksi kubur. Bila tidak ada, kami akan bertahan di sini sampai beliau menyatakan tidak merelokasi dan segera menyegel sementara pengembang di sana karena banyak dampak lingkungan yang terjadi dan banjir kemana-mana. Aksi serupa akan dilakukan warga apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi Wali Kota Tangerang. Warga juga berharap makam tersebut dijadikan cagar budaya yang nantinya sekaligus menjadi wisata religi. Pemirsa, kecelakaan tunggal melibatkan truk terjadi di ruas Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Truk box terguling setelah hilang kendali dan membentur separator bus Transjakarta. Truk box bermuatan sembako terguling di ruas Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan Kamis pagi. Kejadian berawal saat truk yang melaju dari arah Pancoran menuju Cawang berupaya menghindari mobil di depannya, lalu seketika hilang kendali hingga menabrak beton separator bus Transjakarta, kemudian terguling. Petugas kepolisian berhasil mengevakuasi truk selama kurang lebih setengah jam. Pengemudi beserta kendaraannya kemudian diamankan ke Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Seorang wanita pasien rumah sakit meninggal setelah ditolak sebuah rumah sakit di Denpasar, Bali. Meninggalnya korban tanpa sempat mendapat perawatan medis itu viral di media sosial. NS, seorang ibu rumah tangga, meninggal dunia. Sebelum meninggal, wanita berusia 44 tahun ini sempat dilarikan ke sebuah rumah sakit di kota Denpasar, Bali. Korban diduga meninggal dunia akibat tidak sempat mendapat pelayanan medis. Kejadian ini kemudian viral di media sosial setelah anggota DPD RI asal Bali, I Gusti Arya Wedakarna, mengunggahnya di media sosial. Viralnya dugaan penolakan Rumah Sakit Wangaya menangani pasien seorang ibu ditanggapi Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa. Menurutnya, kondisi IGD rumah sakit saat itu sedang penuh. Sementara terkait peminjaman ambulans yang tidak diizinkan, pihaknya memastikan penggunaan ambulans wajib didampingi dokter atau perawat. Dari penjelasan dari tim yang sedang bertugas pada saat itu memang kondisi UGD kita lagi full sekali, yang mana dari pasien 13 pasien yang ada di UGD itu tingkat kegawat daruratannya itu setelah kita cek itu memang kondisinya memang benar-benar perlu pelayanan dan pengawalan. Sebelumnya ramai di media sosial seorang anak membawa ibunya ke rumah sakit Wangaya dalam kondisi sekarat. Namun ditolak pihak rumah sakit dan menurut anak korban, pihak rumah sakit Wangaya tidak memberikan pinjaman ambulans untuk dirujuk ke rumah sakit lain. Warga Kota Tangerang dihebohkan dengan mainan anak-anak yang terkoneksi dengan situs judi online. Tautan situs terdapat dalam QR Code yang ada di kartu mainan tersebut. Inilah mainan anak-anak berupa kartu yang menghebohkan warga Kota Tangerang. Kartu-kartu berukuran 8 x 5 cm bergambar kartun ini memiliki QR Code yang bisa dipindai menggunakan ponsel. Namun ternyata QR Code tersebut berisi tautan menuju situs judi online berbahasa Mandarin. Di dalam kartu juga tertulis situs www.5kapai.com. Temuan ini bermula dari salah satu orang tua murid. Kartu tersebut dibeli anaknya dari salah satu pedagang mainan di SD wilayah Kecamatan Pinang, Tangerang.
Hanya ya saya kira pemerintah setempat terutama kepada kepala sekolah harus melakukan tindakan pendampingan. Bagaimanapun bahwa kepada para penjual, kepada para pedagang yang ada di sekolah juga harus diedukasi. Jangan sampai bahwa anak-anak kita ini nanti sejak dini sudah mulai diracuni oleh permainan-permainan yang saya kira sangat membahayakan, yaitu judi online. Meski situs hanya bisa dibuka dengan VPN, warga berharap Pemkot Tangerang dan juga kepolisian segera bertindak karena dikhawatirkan dapat merusak karakter dan moral anak. Pemirsa, korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum Polwan diperiksa Propam Polda Riau. Korban dimintai keterangan seputar kronologi kejadian. Didampingi keluarga dan kuasa hukumnya, korban penganiayaan Riri Aprilia Kartin datang ke Bid Propam Polda Riau. Riri dimintai keterangan atas laporannya terhadap seorang polwan berinisial ER yang diduga melakukan penganiayaan dan penjagapan terhadap dirinya. Ia diperiksa terkait dengan kronologi peristiwa tersebut. Meski demikian, ia belum mengetahui adanya laporan balik dari terduga pelaku terkait pelanggaran Undang-Undang ITE. Kabarnya Mbak dilaporkan atau seperti apa? Belum tahu itu Undang-Undang ITE-nya menyangkut apa. Saya juga tidak tahu itu pelapornya siapa. Saya cuma diberitakan kalau saya kena Undang-Undang ITE, tapi saya tidak tahu Undang-Undang ITE itu berdasarkan apa, pelapornya siapa. Sebelumnya, korban mengaku dipukul dan disekap oleh oknum Polwan Brigadir IR serta ibunya YU saat ia berada di rumah kontrakannya di Jalan Tiung 3, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru. Akibatnya, korban menderita luka memar di sejumlah bagian tubuhnya. Penganiayaan diduga terjadi karena keluarga kekasih tak menyetujui hubungannya dengan korban. Brigadir IR dan ibunya telah ditetapkan sebagai tersangka. IR telah ditahan, sementara ibunya masih menjadi tahanan rumah. Pemirsa, oknum anggota Polres Cirebon Kota ditahan karena diduga melakukan kekerasan seksual kepada anak tirinya. Kapolda Jawa Barat Irjen Suntana langsung menemui dan meminta maaf kepada keluarga korban. Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oknum polisi berpangkat Bribtu di Cirebon, Jawa Barat masih terus diselidiki. Kapolda Jawa Barat Irjen Suntana memantau langsung penanganan kasus ini. Kapolda juga langsung menemui keluarga korban untuk meminta maaf. Minta maaf, saya minta maaf ya. Ya. Katanya sing tenang aja. Ibu, kepada masyarakat Bapak, juga. Atur nuhun ya, abi nyuhun kena punten. Minta maaf, abi berjanji mau ininya Pak. Bapak sing kuat, sing sabarnya. Mohon. Bapak sehat-sehat. Sebelumnya seorang oknum polisi berpangkat Bribtu berinisial CH ditahan polisi Cirebon, Jawa Barat diduga karena mencabuli anak tirinya berulang kali. Selain mencabuli, pelaku diduga mengancam korban dan menganiaya jika tidak menuruti permintaannya. CH langsung diamankan Polres Cirebon setelah dilaporkan istrinya pada 5 September lalu. Selain pelaku, petugas mengamankan sejumlah barang bukti dan hasil visum korban. Terkait dengan penerapan pasal pun juga kita gunakan pasal berlapis dan ancamannya cukup berat, 15 sampai dengan 20 tahun penjara sebagaimana Undang-Undang PKDRT maupun juga Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dua persangkaannya adalah tindak pidana kekerasan fisik dan juga kekerasan seksual. Kasus ini juga sempat ramai di dunia maya pasca seorang pengacara kondang memposting di media sosialnya. Saat ini petugas menyatakan terbuka menerima masukan dari pihak manapun, termasuk dari keluarga korban. Dan kami mohon kepada kawan-kawan, kepada masyarakat juga, mohon ketika ada korban anak-anak tidak serta-merta memviralkan. Ya, kita harus jaga masa depan anak ini yang akan datang seperti apa. Jadi itu, dan kita akan kawal terus proses penyidikan ini dari saat ini sampai dengan nanti di persidangan. Baik polisi dan masyarakat diminta untuk tetap mengawal kasus pelecehan terhadap anak-anak. Segera laporkan jika mengetahui adanya aksi kekerasan fisik ataupun seksual kepada anak. Karena anak adalah generasi penerus bangsa. Pemirsa, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko setuju dengan keputusan Panglima TNI yang menurunkan syarat tinggi badan dan syarat usia bagi calon taruna TNI.
Muldoko menilai prajurit TNI disiapkan untuk perang, bukan untuk protokoler atau baris berbaris, sehingga ukuran tinggi badan bisa disesuaikan. Diketahui Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa merevisi aturan mengenai syarat tinggi badan calon taruna dan taruni TNI periode tahun 2022. Dalam putusannya, Panglima TNI menurunkan syarat tinggi badan bagi calon taruna dari sebelumnya 163 cm, kini menjadi 160 cm. Sedangkan untuk calon taruni dari tinggi badan 157 menjadi 155 cm. Prajurit TNI disiapkan, dibentuk itu untuk perang, bukan untuk baris berbaris, bukan untuk protokol. Jadi ketinggian itu bisa disesuaikan. Suatu saat saya bersama dengan prajurit atau perwira dari Perancis waktu saya di United Nations Military Observation waktu itu di Irak, Kuwait. Teman saya dari Perancis itu pendek. Kok bisa lu jadi pendek begini jadi prajurit? Muldoko, kamu ngerti nggak? Kalau kita perang, kita harus melewati lorong-lorong kecil. Orang-orang seperti saya inilah yang bisa melewati. Maknanya apa? Prajurit itu dibentuk untuk bertempur, bukan sekedar untuk protokoler atau baris berbaris. Sehingga persoalan tinggi badan dan seterusnya itu disesuaikan. Kalau kita lagi gizinya bagus, masyarakat Indonesia udah mulai tinggi-tinggi ya mungkin menyesuaikan. Gitu. Jadi jangan itu menjadi persoalan. Ya, setelah Kejaksaan Agung menetapkan berkas perkara kasus pembunuhan Joshua lengkap, keluarga Joshua siap bersaksi di persidangan. Kami kembali usai jeda berikut ini.